Zaman sekarang, permainan atau game telah berkembang sangat pesat dan banyak jenisnya, mulai dari game tradisional maupun video game. Perkembangan game juga tidak luput membuat banyak anime mengambil tema ini untuk dijadikan jalan cerita utama. Semenarik apakah anime-anime dengan tema game ini? Nah, bagi kalian yang mau menontonnya, di video kali ini saya akan memberikan 10 rekomendasi anime game terbaik yang pasti akan sangat seru. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita ke listnya. Kita buka dengan anime fresh yang baru saja rilis pada tahun 2020 yang berjudul sangat panjang atau bisa kita singkat dengan Bofuri. Anime garapan studio Silverlink ini mengambil tema game virtual reality, di mana kita bisa masuk ke dalam game tersebut. Seorang gadis kecil bernama Maple merupakan karakter utama dari anime ini dan masuk ke dalam game bernama New World Online. Di sana dirinya memilih peran sebagai tanker atau karakter dengan tameng besar. Sebagai newbie di game tersebut, dirinya mengalokasikan semua poin statusnya pada poin vitality yang membuat pertahanannya sangat kuat tetapi tidak bisa bergerak cepat dan menyerang dengan baik. Namun karena itulah dirinya mendapatkan beberapa skill langka yang hanya ia miliki. Dimulailah petualangan lucu Maple memperkuat dirinya di dalam game itu dan menikmatinya bersama teman-temannya. Selanjutnya, terdapat anime garapan studio Sunrise yang sudah tayang cukup lama yang berjudul Assault World. Jika di anime Bofuri tadi bertemakan game virtual reality, di Assault World lebih dari itu. Animenya bercerita tentang Haruyuki Arita, seorang siswa SMP sekaligus gamer berbakat yang sering dibully di sekolah karena berat badannya. Namun suatu hari, kehidupannya berubah drastis semenjak skor tertingginya di game dikalahkan oleh Kuroyuki Hime, ketua OSIS yang populer di sekolahnya. Kemudian Arita dipanggil olehnya dan diperkenalkan pada program bernama Brain Burst yang juga berfungsi seperti menghentikan waktu sekaligus media video game pertarungan augmented reality. Kuroyuki Hime menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan bantuan Arita untuk bertemu pencipta Brain Burst dengan mengalahkan 6 pemimpin fraksi di dalam game tersebut. Dimulailah kisah Arita dan Kuroyuki Hime dalam menjelajahi game tersebut dan bertarung dengan lawan-lawannya. Di urutan ke-8, saya tempatkan anime underrated berjudul High Score Girl. Anime yang satu ini bisa dibilang sangat unik. Kenapa? Selain desain karakter di animenya yang lucu, anime ini juga menggunakan 3D CGI di dalam animenya. Dan mungkin saja banyak yang meremehkan anime yang satu ini. Tapi saya jamin, cerita di animenya sangat seru dengan berfokus pada drama dan romance serta perkembangan video game di dalamnya. Animenya sendiri berlatar pada tahun 1991, di mana video game arcade sangat populer saat itu. Haruo Yaguchi merupakan seorang pemuda yang bermimpi untuk menjadi gamer profesional dengan mengalahkan gamer-gamer lain di sekitarnya. Namun kebanggaan dan kepercayaan dirinya hancur saat teman sekelasnya Akira Ono mengalahkannya dengan mudah di dalam game Street Fighter. Ia tidak menyangka seorang gadis sempurna seperti Akira ternyata jago bermain game. Semenjak saat itulah Haruo selalu berlatih dengan tujuan mengalahkan temannya Akira. Naotsugu no Shugo Senshi, Guardian. Jika kebanyakan anime bertemakan game mempunyai sistem virtual reality, di anime urutan ke-7 yaitu Lock Horizon sedikit berbeda. Anime ini menceritakan tentang 30.000 gamer Jepang yang tiba-tiba saja kehidupannya berpindah pada sebuah game populer MMORPG berjudul Elder Tale setelah update terbaru dari game tersebut. Karakter utama dari game ini adalah seorang pria bernama Shiro yang merupakan seorang veteran dari game tersebut. Walaupun awalnya kaget dan bingung setelah berpindah ke game ini, Shiro cepat beradaptasi dan harus cepat belajar di dunia yang baru ini. Bersama temannya bernama Notsugu yang merupakan seorang tanker dan Akatsuki yang merupakan gadis mungil namun asasin yang ganas, Shiro memimpin mereka untuk menelusuri lebih jauh tentang dunia virtual ini. Di anime ini kita akan diperlihatkan pertarungan strategi game yang seru dan kisah petualangan mereka. Jika kalian tahu game Battle Royale seperti PUBG, Fortnite, atau yang lainnya, mungkin saja game-game tersebut terinspirasi dari anime yang satu ini.
Anime yang berjudul Betum ini tayang pada tahun 2012 dan memiliki konsep pertarungan Battle Royale. Menceritakan tentang seorang gamer bernama Ryota Sakamoto yang tinggal berdua bersama ibunya. Walaupun dirinya top player di game yang ia mainkan, tetapi di dunia nyata, ia adalah pengangguran. Lalu suatu saat, kehidupannya berubah drastis setelah ia tiba-tiba saja terdampar di pulau terpencil dan di tangannya terdapat kristal hijau misterius. Dan ternyata tempat itu adalah simulasi nyata dari game yang ia mainkan, yaitu Betum. Berbekal tas dengan penuh bom unik bernama Beam, para pemain harus mengumpulkan 7 kristal hijau dari pemain lain dengan membunuh mereka. Dan pemain yang berhasil mengumpulkan 7 kristal akan dipulangkan ke rumahnya. Dimulailah perjuangan Ryota di game kematian tersebut untuk bertahan hidup. Di urutan kelima saya tempatkan salah satu anime yang membuat genre atau tema game pada anime semakin populer. Anime ini berjudul Sword Art Online, yang pasti kebanyakan dari kalian sudah tahu anime ini. Anime garapan studio A1 Picture ini menceritakan tentang sebuah game virtual reality bernama Sword Art Online. Pemuda bernama Kirigaya Kazuto termasuk ke dalam 10.000 pemain lainnya yang beruntung untuk mencoba versi beta dari game ini. Sekarang saat game telah rilis penuhnya, Kirito masuk ke dalam game tersebut menggunakan nerf gear dan memulai petualangan awalnya di game itu bersama player lainnya. Namun tiba-tiba saja situasi di game itu menjadi mencekam setelah para player menyadari ia tidak bisa keluar dari game itu karena tombol logout yang hilang. Dan ternyata hal itu adalah fitur baru di game ini, di mana mereka tidak bisa keluar dari game itu sebelum menyelesaikan game tersebut. Dan jika mereka mati di game ini, mereka juga akan mati di dunia nyata. Dimulailah perjalanan Kirito memperkuat dirinya di dalam game kematian tersebut. Berbeda dengan jenis game pada anime yang lain, di anime urutan keempat yaitu Kakegurui mengambil tema game gambling atau perjudian. Anime yang digarap oleh studio MAPPA ini bercerita tentang Akademi Swasta Hakyo, sebuah sekolah SMA yang diisi oleh murid-murid kaya dengan keluarga terpandang. Sekolah itu tampak seperti sekolah biasa pada siang hari, namun saat malam hari, sekolah itu menjadi sarang perjudian yang mendidik para siswanya berurusan dengan uang dan memanipulasi orang. Di sekolah ini, uang dan kecerdikanlah yang membuat siswa berada di puncak. Lalu seorang siswi cantik dan terlihat polos bernama Jabami Yumeko pindah ke sekolah itu. Dan tidak seperti siswa lain yang bermain judi untuk menang, di sini Yumeko bermain judi untuk merasakan sensasi perjudian dengan kecerdikan dan pertaruhan yang gila. Dimulailah kisah Yumeko melawan siswa-siswa lain dengan kecerdikan yang ia miliki. Tidak jauh berbeda dari Kakegurui, anime di urutan ketiga ini juga mengambil tema game yang tidak mainstream. Anime yang berjudul Dead Parade ini berlatar pada suatu tempat di akhirat. Setelah kematian, manusia tidak dikirim ke surga atau neraka, namun ke tempat seperti bar yang nantinya akan dilanjutkan apakah manusia itu akan direinkarnasi atau dilupakan. Di sana akan ada petugas bar yang akan menguji sepasang manusia yang baru saja meninggal ke dalam permainan acak yang akan menentukan nasib mereka. Permainan yang akan dimainkan bersifat acak, bisa saja bowling, dart, atau permainan lainnya. Dan di dalam permainan ini, petugas dapat melihat sifat asli dari manusia yang akan terungkap dalam parade kematian dan kenangan yang mengerikan. Dimulailah cerita Dead Parade di tempat bernama Queen Decim, tempat di akhirat yang akan menentukan nasib para manusia. Di anime urutan kedua, merupakan anime garapan studio Madhouse yang tayang perdana pada tahun 2015 lalu yang berjudul Overlord. Tidak jauh berbeda seperti anime bertemakan game yang lain, anime yang satu ini juga memiliki konsep cerita masuk ke dalam dunia game. Namun, anime Overlord memiliki cerita yang lebih seru dan epik. Anime ini berlatarkan pada sebuah game virtual reality yang populer bernama Yggdrasil yang akan menutup servernya dalam waktu dekat. Seorang wizard terkuat di game itu yang bernama Momonga memutuskan untuk menghabiskan sisa-sisa waktu di game itu dengan berada di dalamnya. Namun hal mengejutkan terjadi. Setelah jam 12 malam tepat, dirinya masih tetap berada di dalam game itu dengan kondisi yang sadar sebagai karakternya. Dan anehnya lagi, semua NPC di game itu memiliki kepribadian tersendiri. Dan di situasi yang aneh ini, Momonga memerintahkan pelayan setianya menyelidiki dan mengendalikan dunia yang baru ini.
dengan harapan dapat menemukan jawaban atas situasi misterius ini. つまり全てがゲーム次第か。 Dan yang berada di posisi pertama untuk video anime bertemakan game ini adalah anime berjudul No Game No Life. Anime legend yang satu ini juga digarap oleh studio Madhouse dan memiliki cerita yang seru dan juga lucu. Animenya bercerita tentang dua kakak beradik bernama Sora dan Shiro yang merupakan player tidak terkalahkan di salah satu game online. Suatu hari mereka mendapatkan email aneh yang menantang mereka untuk bermain catur. Lalu mereka mengalahkan penantang itu yang ternyata adalah seorang dewa permainan bernama Ted dari dunia lain. Setelah itu, Sora dan Shiro dikirim ke dunia Ted, sebuah dunia di mana semua konflik kecil hingga pertikaian antar negara diselesaikan tidak melalui perang atau kerusuhan, tetapi diselesaikan melalui permainan atau game. Dan di dunia impian ini, dua kakak beradik yang jenius Sora dan Shiro akhirnya menemukan alasannya untuk selalu bermain game. Dengan kepintaran dan kecerdikannya, mereka berniat untuk menelusuri lebih jauh dunia ini dan mengalahkan Ted untuk menjadi dewa yang baru di dunia ini. Segitu saja rekomendasi yang bisa saya berikan untuk video 10 rekomendasi anime game terbaik kali ini. Bagaimana? Anime-anime dengan tema game sangat menarik kan untuk ditonton? Bagi kalian yang ingin menambahkan rekomendasi anime game lainnya, bisa meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara share dan subscribe, dan klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya.